Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan masih bersemangat dalam belajar daring ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai matematika. Sebelum ibu memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, baiklah, Ibu akan langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Adapun materi pembahasan kita pada hari ini yang pertama adalah pengertian persen, kemudian penjumlahan dan pengurangan persen dengan persen, kemudian mengubah persen menjadi pecahan biasa atau sebaliknya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Baik, Ibu akan langsung saja. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk hari ini diharapkan siswa dapat menentukan cara menjumlahkan dan mengurangkan persen dengan persen, dan siswa mampu mengubah persen ke pecahan biasa atau sebaliknya mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, kita langsung masuk ke dalam pengertian persen. Apa itu persen? Persen adalah pecahan juga. Persen berasal dari bahasa centum yang artinya per 100 atau 1/100, ya. Per 100 itu 1/100. Atau persen itu juga dapat disimbolkan atau dituliskan dalam bentuk seperti ini. Itulah tanda atau simbol persen, ya nak ya. Contoh, 50% sama dengan. Nah, 50% ini sama dengan adalah tadi persen itu artinya adalah per 100. Maka 50/100. Atau kita sederhanakan 50/100 ini kan masih bisa kita bagi. Kita sederhanakan, yaitu pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 50 ya nak ya. 50 bagi 50 adalah 1, 100 bagi 50 adalah 2. Maka dapatlah nilai yang paling sederhana, 50% itu artinya adalah sama dengan 1/2. Baik, kita lanjut saja langsung dengan penjumlahan dan pengurangan persen dengan persen. Tadi simbol persen seperti itu nak ya. Contoh, Ibu dan Ana pergi ke Ramayana. Mereka membeli baju dan sepatu. Mereka mendapat potongan harga di mana baju itu mendapat potongan 25% dari harga, kemudian sepatu mendapat potongan 50% dari harga yang ditampilkan pada harga dari labelnya. Kemudian yang ditanya adalah berapa persen jumlah potongan harga baju dan sepatu. Berapa jumlah persen potongan harga baju dan sepatu yang akan dibeli oleh Ibu dan Ana di Ramayana. Nah, langkah pertama itu kita harus membuat diketahui ya. Ini soal cerita, harus selalu dibuat diketahui, ditanya dan penyelesaian. Potongan baju 25%. Kemudian potongan celana adalah 15%. Yang ditanya berapa persen jumlah potongan harga baju dan sepatu. Maka penyelesaian. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa jumlah. Berarti jumlah itu artinya adalah ditambah. Berarti kita tambah potongan harga baju ditambah potongan harga celana. Potongan harga baju di sini sudah dalam bentuk persen. Potongan celana juga sudah dalam bentuk persen, maka kita langsung menjumlahkan. 25% ditambah 15% sama dengan, langsung jumlahkan nak, karena sudah dalam bentuk persen. 25 tambah 15 adalah 40%. Jadi jumlah potongan harga baju dan sepatu yang didapatkan oleh Ibu dan Ana adalah 40%.
Nah, seperti ini cara menyelesaikan dalam soal cerita ya nak. Kemudian selanjutnya mengubah persen menjadi pecahan biasa. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, ingat tadi ya, persen itu per 100, maka bilangan yang sudah berbentuk persen kita ubah langsung ke dalam bentuk per 100. Contoh di sini 25%. Sama dengan berarti kita ubah ke dalam persennya langsung kita buat per 100. Maka 25 per 100. Nah, 25 per 100 ini dapat kita sederhanakan bilangannya ke yang lebih sederhana atau tidak bisa dibagi lagi, yaitu sama-sama dibagi 25. Maka pembilang dan penyebut dibagi dengan 25. Dalam membagi pembilang dan penyebut untuk mengubahnya ke dalam bentuk sederhana, bilangan yang mau dibagi itu si pembagi harus bilangan yang sama. Pembilang harus dibagi dengan angka yang sama dengan penyebutnya. Contoh tadi sama-sama dibagi 25. Maka pembilang dibagi 25, penyebut juga harus dibagi 25. Tidak boleh berbeda ya nak. Maka 25 bagi 25 adalah 1. 100 dibagi 25 adalah 4. Maka didapatlah pecahan biasa dari 25% adalah 1/4. Contoh yang kedua adalah 35%. Persennya nak kita ubah menjadi per 100. Maka 35 per 100. Nah, sekarang kita sederhanakan. Bisa enggak 35 per 100 ini kita sederhanakan? Ternyata bisa, yaitu sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5. Maka pembilang dibagi 5, penyebut juga dibagi 5. Maka 35 dibagi 5 adalah 7, 100 dibagi 5 adalah 20. Maka didapatlah hasilnya pecahan biasa dari 35% adalah 7/20. Contoh yang ketiga, yaitu 75%. Kita langsung ubah naiknya, persen tadi per 100, maka 75 per 100. Nah, 75 per 100 ini coba anak ibu guru pikirkan dulu. Bisa enggak pembilang dan penyebut kita sederhanakan dengan bilangan yang sama? Nah, ternyata bisa, yaitu sama-sama dibagi 25. Maka penyebut dan pembilang sama-sama kita bagi dengan 25 agar hasilnya sederhana sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, sama-sama kita bagi 25, 75 bagi 25 adalah 3, 100 dibagi 25 adalah 4. Maka didapatlah 3/4. 3/4 ini masih bisa kita sederhanakan? Tentunya tidak. Maka pecahan biasa dari 75% adalah 3/4. Nah, seperti itulah nak cara menyelesaikan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita akan bahas sebaliknya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ingat ya, kata kuncinya adalah persen itu per 100. Nah, dalam mengubah pecahan biasa menjadi persen ada dua cara. Cara yang pertama adalah mengubah penyebutnya, penyebut pecahan biasa itu menjadi 100. Cara yang kedua adalah mengalihkan pecahan biasa dengan 100%. Jadi cara satu atau cara dua, mana yang anak didik ibu guru lebih mudah memahami silahkan ya. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama dengan cara satu ibu lakukan dulu ya. 3/4. 3/4 ini kan pecahan biasa. Mau kita ubah ke dalam bentuk persen. Maka tak ingat ya, persen yaitu per 100. Cara pertama tadi adalah mengubah penyebutnya ke dalam bentuk per 100. Maka penyebut di sini adalah 4. Kita carilah bilangan atau angka apabila dikalikan 4 hasilnya 100. Kira-kira berapa? Ayo. Iya, benar. Yaitu sama-sama dikali 25. 4 dikali 25 adalah 100. Maka pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 25. Tidak hanya penyebutnya saja yang dikali 25 ya nak. Pembilang juga harus dikalikan dengan 25 agar tidak jadi timpang, iya kan? Masa si penyebut dikalikan si pembilang tidak, ya marah nanti si pembilangnya. Maka 3 dikali 25 adalah 75.
4 dikali 25 adalah 100. Nah, di sini penyebutnya sudah per 100 kan nak? Langsung saja. Maka 7 per 100 itu adalah 75%. Mudah kan? Dimana cara pertama ini hanya mengubah penyebutnya ke dalam bentuk per 100. Carilah bilangan apabila dikalikan dengan penyebutnya hasilnya 100. Itu nak ya kuncinya. Sekarang 7 per 20. 7 per 20 penyebutnya adalah 20. 20 kali berapa hasilnya 100? Ayo. Ya, yaitu dikali 5. Maka pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 5. 7 dikali 5 adalah 35. Sedangkan 20 dikali 5 adalah 100. Maka didapatlah 35 per 100. Nah, sudah dalam bentuk per 100 kan nak? Nah, langsung saja kita buat jawabannya adalah 35%. Karena persen itu adalah per 100. Kalau dia sudah per 100, langsung saja tuliskan 35% gitu ya. Nah, langsung dengan cara yang kedua ibu akan bandingkan dengan soal yang sama nak ya. Kita bandingkan apakah jawabannya sama. Cara yang kedua tadi adalah mengalikan dengan 100%. Maka 3 per 4 dikali 100%. Ya, kita sederhanakan. 4 dengan 100 kan bisa kita sama-sama bagi ya. Dengan bilangan yang sama nak ya, nggak boleh berbeda. Nah, kita sama-sama bagi berapa? Ayo, sama-sama dibagi 4. Maka 100 dibagi 4 adalah 25. 4 dibagi 4 adalah 1. Maka didapatlah 75%. Ibu guru dari mana 75%? Nah, tadi kan sudah kita sederhanakan. 4 dengan 100 kita sederhanakan, ya kan? Sama-sama dibagi 25. Maka didapatlah 3 per 1 dikali 25%. 3 per 1 itu kan 3. Maka 3 dikali 25% adalah 75%. Nah, coba lihat cara 1 dengan cara 2. Jawabannya sama kan? Oh iya. Sekarang soal nomor 2 ya. 7 per 20. Nah, tadi kita kalikan dengan 100%. Oke, 7 per 20 dikali 100%. Ayo coba kita sederhanakan. Bisa nggak kita sederhanakan? Sama-sama kita berapa? Bagi berapakah 20 dengan 100? Ayo. Iya, sama-sama dibagi 20. Dapat kan? Nah, 20 bagi 20 berapa? 1. Iya. Kemudian 100 dibagi 20 adalah 5. Maka 7 per 1 dikali 5. 7 per 1 sama dengan berapa? Ya, 7. Maka 7 dikali 5 adalah 35%. Ayo, sekarang lihat dengan cara 1 dengan cara 2. Jawabannya sama? Tentunya sama. Nah, untuk itu setelah penjelasan ibu guru ini, nah coba anak-anak ibu guru perhatikan cara mana yang lebih mudah. Apakah cara 1 atau cara 2? Ibu tidak menuntut harus A atau B. Sekarang sesuai dengan pemahaman anak didik ibu guru, mana cara yang lebih mudah yang dianggap oleh anak didik ibu guru. Apakah cara 1 maupun cara 2 terserah ya. Pokoknya dapat dipahami dalam mengubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya persen ke pecahan biasa. Oke. Baik, di sini ada latihannya. Latihannya coba kamu perhatikan pada buku paket halaman 19 itu ada sebuah diagram lingkaran. Kamu diminta untuk menghitung persennya. Kemudian nomor 2. Ubahlah pecahan biasa berikut ke persen. Ada A, B, C. Kamu ubah ke dalam bentuk persen. Itu kan pecahan biasa toh. Kamu ubah ke dalam bentuk persen. Kemudian soal yang ketiga adalah ubahlah persen soal ini dengan ke pecahan biasa. Yaitu A, B, C. Kamu ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh 15%. Ubah ke dalam bentuk pecahan biasa berapa. Sampai ke paling yang sederhana. Nah ya. Mengubah persen ke pecahan biasa, nilainya harus pecahan biasanya harus sampai yang kesederhana, sampai tidak bisa dibagi lagi. Oke, demikianlah penjelasan ibu guru. Semoga anak didik ibu guru paham dengan apa yang ibu jelaskan. Tetap semangat, jaga kesehatan dan
Selamat pagi untuk kita semua. Kita tutup materi pembelajaran kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.